Baik, sekarang saya ingin menuju kembali ke Bang Farhad Abbas. Bang Farhad Abbas, apa aja sih sebetulnya novum-novum yang dirasakan akan menguatkan Sakat Tatal dalam persidangan PK? Halo, Bang Farhad. Ya, kita, halo, Ya, silakan Bang. tanggal 24, 4 hari lagi nih kita akan digelar sidang perdana di Pengadilan Kelas 1B Cirebon. Kalau saya melihat sih, memang novum yang kita ajukan ini ada 11 ya. Kemudian tentang keberatan kehilapan atau kekeliruan hakim ya. Karena akhir-akhir ini, terutama pasca dibebaskannya Peggy oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung, itu kan saya sudah yakin banget itu. Bahwa tentu Hakim Pengadilan Negeri Bandung itu bukan hanya menyangkut masalah penetapan aja, tapi beliau pasti mempertimbangkan putusan nomor 3, nomor 4, nomor 16 itu. Tidak mungkin seorang hakim berani membebaskan Peggy kalau tidak yakin bahwa putusan-putusan ini ada kekeliruan baik dalam penyidikan, proses penuntutan maupun persidangan. Nah, oleh itu saya mengajak masyarakat Cirebon, khususnya di kota Cirebon ya, untuk hadir pada persidangan nanti, dan saya minta orang-orang yang pada zaman 8 tahun lalu betul-betul udah mulai tampil nih, udah mulai muncul bahwa mereka tidak melihat perkelahian dan itu hanya kecelakaan tunggal gitu. Nah, jadi jangan sampai proses kecelakaan tunggal kemudian yang ada kaitan dengan Rudiana yang melakukan penangkapan, kemudian adanya kekerasan terhadap orang-orang ini, anak-anak yang tidak ada kaitan dengan persoalan ini. Termasuk saya dapat informasi dari Pak Pasten dan Kapi, yang Kapi aja jelas-jelas mengingkari ya, karena saksi kunci diantaranya itu Pak RT dan anaknya itu Kapi itu. Nah, di sini udah mulai kelihatan warga-warga yang menyatakan bahwa mereka sebenarnya saling kenal tapi tidak diakui. Nah, kemudian ada indikasi Pasten dan anaknya ini dipegang oleh lawyer-lawyer yang awalnya mengaku sebagai tim pencari fakta, tapi mereka bersatu. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa persidangan besok itu bukan antara Farhad Abbas melawan polisi, tapi polisi adalah kawan keadilan. Baik. Nah, jadi sama-sama kita koreksi, jangan sampai Pak polisi juga kayak kemarin waktu persidangan pra-peradilan mereka yakin banget ditolak, tapi akhirnya terjadi kayak orang berantem. Nah, akhirnya banyak kebenaran dan memang dibebaskan. Oleh karena itu dalam perkara peninjauan kembali ini, ya mudah-mudahan ya. Ada yang mungkin belum terjawab, disampaikan bahwa akan disampaikan bukti-bukti baru. Bukti-bukti barunya in detailnya apa aja sih Bang Farhad? Ya saya nggak akan, persidangan tinggal 4 hari lagi. Tentu ada beberapa data visualnya, kemudian beberapa temuan diantaranya itu adanya pengakuan atau pencabutan pengakuan daripada Liga Akbar ya. Baik. Pengakuan atas kesaksian, kemudian adanya keterangan bahwa DPO itu fiktif dan tinggal 1 orang dan ternyata dibebaskan. Nah, kemudian kita akan menghadirkan juga ahli forensik yang menilai apakah sperma itu bisa bertahan 13 hari gitu. Karena ada indikasi yang akan kita laporkan, dokter itu yang menyatakan ditemukan sperma dalam kubur, setelah gali kubur, kemudian masih ada tapi tidak melakukan tes DNA gitu. Baik, dari Bang Farhad kita ke Pak Arianto sebentar. Baik, Pak Arianto, kalau kita lihat bahwa Kapolri ini kan memerintahkan untuk menuntaskan dan membuka penyelidikan ini secara transparan, bahkan menurunkan Propam dan Itwasum untuk membantu proses penyelidikan. Apakah ini ada hubungannya dengan Peggy yang memenangkan pra-peradilan dan sidang PK yang akan dilakukan oleh Sakat Tatal Rabu 24 Juli ini? Kalau setahu saya Kapolri dari dulu itu sudah merintahkan ya, Propam maupun Barreskrim, kemudian untuk turun ke bawah ya ketika terjadi gejolak, yaitu dengan diterbitkannya film itu ya, kemudian ada pencabutan keterangan, kemudian Sakat Tatal merasa tidak bersalah, merasa salah tangkap. Intinya sejak terjadi gejolak, protes daripada masyarakat ataupun para korban yang merasa diperlakukan tidak adil,
yang merasa akibat daripada pengadilan sesat dalam tanda petik itu maka Kapolri memerintahkan untuk melihat kembali penanganan yang masa lalu. Dan dari dulu Propam itu sudah turun menurut saya. Gitu. Dan adapun kalau mengenai PK ini saya sendiri lega ya, karena apa? Justru itulah kejanggalan-kejanggalan yang diutarakan di dalam media, kemudian protes-protes bahwa itu dulu penyidikannya ngawur dan sebagainya itu mestinya bisa disampaikan di dalam suatu proses peradilan ya, yaitu peradilan itu namanya PK ya. Karena apapun yang kalau disampaikan di dalam media, kejanggalan-kejanggalan kemudian ditonjolkan, kemudian saksi-saksi baru yang sangat meyakinkan. Tetapi kalau itu tidak dimasukkan di dalam persidangan, ya pasti tidak akan mengubah daripada putusan yang sudah inkrah itu. Makanya dengan adanya ini, temuan ini, saya sarankan dari dulu. Kalau tidak terima dengan perlakuan peradilan yang lama itu, dan kemudian ada saksi-saksi yang dulu tidak dimasukkan, kumpulkan saja itu, jadikan hukum untuk mengkonter putusan pengadilan yang sudah inkrah itu. Itu jalan terbaik. Termasuk juga kemarin Peggy itu kan. Peggy juga saya suruh ke pra-peradilan aja. Kebetulan pra-peradilan diterima kan. Betul. Cuman pra-peradilan itu kan menyatakan bahwa itu tidak cukup bukti untuk menentukan sebagai tersangka kan, itu yang dibutuhkan. Tapi itu kan putusan pra-peradilan ya. Putusan pra-peradilan itu baru memutus pada acara formil mengenai cara menentukan tersangka itu benar apa tidak. Dan itu ternyata dinyatakan tidak mendapatkan bukti. Tapi itu bukan berarti PG ini tidak terlibat di dalam kasus yang tahun 2016 ini. Enggak. Makanya itu terhadap putusan PG itu pun menjadi sorotan kembali oleh Pak Kapolri. Coba cek kembali itu kemarin apa yang terjadi sebelumnya kok sampai kalah pra-peradilan. Pasti akan diperiksa itu. Tapi perintah Kapolri itu ya memang harus begitu ya. Diperintahkan turun Barreskrim, artinya apakah tekniknya ada yang salah. Kemudian Propam apakah ada pelanggaran etika. Kemudian Irwasum apakah ada pelanggaran kesatuan di dalam manajemennya itu untuk menentukan koreksi ya di masa mendatang. Nah ini kita polisi kan sekarang menunggu ini PK ini. Kalau nanti ternyata PK itu diterima, nah ini jadi masalah besar atau intinya jadi kerja besar lagi dari polisi untuk melakukan penyidikan ulang yang dulu itu karena dianulir kan. Gitu, kira-kira gitu. Baik. Tampaknya kalau bicara soal dari PK ini hasilnya seperti apa, ini akan mempengaruhi bagaimana kerja polisi ke depannya. Kalau seandainya PK-nya diterima, bagaimana kemudian yang harus dilakukan oleh polisi? Kemudian juga tadi di situ disampaikan bahwa soal Peggy Setiawan, ini bukan berarti semuanya akan selesai dalam sidang pra-peradilan kemarin, tapi masih ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Nanti kita akan bahas ke poin di sana. Usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.